Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Cinta_Kirana yang berjudul Malapah. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Malapah, cerita dari Irian Jaya. Sebuah cerita dari Cinta_Kirana, based on true story. Saya akan menceritakan beberapa pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Wira atau ibu saya saat beliau tinggal bersama ayah saya atau Pak Wira dan adik bungsu saya, Rara, di komplek perumahan tentara di Irian Jaya. Saat itu saya, kakak, dan adik saya yang lainnya tidak ikut tinggal bersama ayah sewaktu dinas di Irian Jaya. Kami dititipkan di rumah nenek di Bandung. Demi kenyamanan semua pihak, beberapa detail tempat dan toko akan saya samarkan. Jadi untuk Sobat Horor mohon kemaklumannya ya. Oke, next. Cerita pertama, sosok anak kecil. Kejadian ini terjadi saat Pak Wira baru saja pulang ke rumah setelah menjalankan misi di kawasan hutan di Irian Jaya selama berhari-hari. Saat itu Pak Wira yang pulang larut malam dan sudah lelah langsung masuk ke rumah tanpa melepaskan sepatu boot yang ia kenakan. Ia lalu merebahkan dirinya di kursi sofa, masih dalam keadaan mengenakan seragam PDL lengkap. Ibu Wira yang mengetahui suaminya telah pulang, tidak berani membangunkan suaminya yang langsung tertidur pulas. Ibu Wira hanya membukakan sepatu dan menutup badan Pak Wira dengan selimut lalu membiarkannya beristirahat. Keesokan paginya, seluruh anggota di rumah ini beraktivitas seperti biasa. Pak Wira dan ajudannya sudah berangkat pagi-pagi sekali. Karena Pak Wira akan menghadiri apel pagi dan si kecil Rara yang saat itu duduk di bangku TK. Rara sudah berangkat dengan berjalan kaki ke sekolahannya yang hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumah. Tinggal Ibu Wira yang berada di rumah dan seperti biasa ia melakukan rutinitas hariannya sebagai ibu rumah tangga. Seperti rumah dinas tentara pada umumnya, rumah ini pun bergaya khas bangunan Belanda. Rumah ini tidak memiliki pagar di bagian depan, berlantai satu dan memiliki halaman belakang yang luas dengan dibatasi oleh tembok dinding yang mengelilingi bagian belakang rumah. Serta terdapat honai atau rumah adat Irian yang dijadikan sebagai gazebo untuk bersantai. Saat itu selepas mencuci dan menjemur pakaian di halaman belakang, Ibu Wira kemudian pergi membersihkan diri di kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi dengan handuk basah di tangan, Ibu Wira yang sedang berjalan ke arah tirai di depan kamar mandi, tiba-tiba dikejutkan dengan seorang anak yang menyibakkan tirai sambil berlari berpapasan melewati Ibu Wira. Anak kecil itu berlari ke arah kamar di sebelah kamar mandi. Anak tersebut menggunakan baju kemeja putih dan celana kumel dengan panjang rambut sebahu yang dibiarkan tergerai. Sempat sesaat, Ibu Wira berpikir kalau itu adalah Rara. Tapi kemudian ia sadar kalau pada jam tersebut Rara seharusnya belum pulang dan masih berada di sekolahan.
Untuk memastikan, Ibu Wira akhirnya mendatangi kamar di samping kamar mandi tempat anak itu masuk. Dan betapa terkejutnya Bu Wira saat mendapati seorang anak yang sedang terduduk di atas kasur dan menatap ke arahnya dengan senyum menyeringai. Ternyata bukan anak-anak, melainkan seseorang yang berwajah kakek tua dengan badan kecil dan pendek seperti anak-anak. Bu Wira langsung berlari ke arah ruang keluarga. Lalu Bu Wira mengambil ponselnya dan melesat keluar rumah untuk kemudian menelpon Pak Wira agar segera pulang. Sebelum Pak Wira datang, Ibu Wira menunggu di luar rumah dan tidak berani untuk masuk. Pak Wira yang sudah mendapati penjelasan sebelumnya langsung datang dan mengecek setiap kamar sampai seisi rumah hingga ke pekarangan belakang. Namun hasilnya nihil. Ia tidak menemukan sosok anak kecil berwajah tua tersebut. Ibu Wira yang tetap menceritakan dengan panik detail kejadiannya meyakinkan bahwa ia benar-benar melihat sosok itu dalam keadaan sepenuhnya sadar. Pak Wira tentu saja mempercayai istrinya dan berusaha untuk menenangkan Bu Wira. Kejadian ini lalu diceritakan kepada ibu dari Ibu Wira atau nenek saya yang berada di Bandung. Malamnya nenek saya bermimpi beliau didatangi oleh sosok anak kecil berwajah tua. Sosok itu mengatakan bahwa dirinya berasal dari hutan dan tertarik pada Pak Wira, yang akhirnya mengikuti sampai ke rumah. Saat Pak Wira pulang ke rumah, karena ia langsung masuk ke rumah tanpa melepas alas kaki atau pakaian yang baru saja ia kenakan di hutan, dan kemudian ia langsung tertidur, maka sosok itu bisa dengan bebas masuk ke dalam rumah Pak Wira. Akhirnya nenek saya dengan memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Esa, meminta sosok itu untuk kembali ke tempat asalnya. Sosok itu pun pergi dengan sendirinya. Nenek saya mengatakan bahwa kita harus mengambil pelajaran dari kejadian ini, yaitu ketika pulang hendaklah mengucapkan bismillah dan salam saat memasuki rumah, melepas alas kaki, berganti pakaian, lalu membersihkan diri agar terlepas dari kotoran luar dan jin-jin yang mengikuti. Cerita kedua, Rara. Adik bungsu saya ini sewaktu kecil memang agak sensitif, apalagi terhadap hal-hal gaib. Pernah suatu malam sekitar jam 9 waktu Indonesia Timur, saat saya sedang menghabiskan liburan sekolah bersama adik pertama saya Tika di rumah ayah di Papua, Rara yang sedari tadi sedang asyik bermain boneka bersama kami di ruang keluarga sambil menonton TV, tiba-tiba berlari ke arah pintu depan. Saat itu di rumah hanya ada kami bertiga. Ayah dan ibu sedang ada pertemuan di kantor. Rara yang langsung memutar kunci dan membuka lebar pintu depan membuat saya beranjak berjalan cepat ke arahnya. "Ada apa, Ra?" tanya saya sambil melihat ke arah luar pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya jalanan komplek yang gelap dengan pemandangan pohon-pohon besar mahoni yang berjajar sepanjang jalan komplek. Tampak sepi, tidak ada kendaraan yang melintas. "Itu barusan ada yang datang ketuk pintu," jawab Rara polos. "Mana? Gak ada siapa-siapa," ucap saya memastikan. "Itu dia pergi ke sana," jawab Rara sambil menunjuk salah satu pohon mahoni di ujung jalan.
Tidak ada siapa-siapa di arah yang ditunjuk Rara. Bahkan sejak awal tidak ada suara pintu diketuk sama sekali. Tiba-tiba saya merasakan bulu kuduk berdiri dengan perasaan dingin di sekujur tubuhku. Saya menarik Rara langsung, menutup pintu dan menguncinya. Dengan perasaan takut, saat itu saya hanya berharap orang tua saya segera pulang. Pernah juga suatu hari saat Rara baru pulang dari sekolahannya. Saat itu Rara pulang ke rumah sambil menangis keras dengan tangan kanan memegangi lengan kiri bagian atas. Bu Wira langsung menghampiri anaknya dan bertanya kenapa Rara menangis. Tapi Rara tetap saja menangis sambil tidak menggubris pertanyaan ibunya. Rara malah semakin mengencangkan tangisannya. Bu Wira kemudian membuka genggaman tangan kanan Rara dan mendapati luka memar di tangan kiri anak kecil itu. Cukup besar dengan warna ungu kehitaman. Bu Wira dengan lembut lalu melepaskan tas Rara, menenangkannya dan mengompres bagian yang memar sampai akhirnya Rara berhenti menangis. Malamnya Rara demam tinggi. Tubuhnya sangat panas dengan keringat bercucuran dari keningnya. Bu Wira menemani Rara di kasurnya sambil mengompres kening Rara. Kemudian ia menanyakan tentang kejadian siang tadi. Rara pun bercerita. Seperti biasa Rara pulang dari TK ke rumah melalui jalan belakang TK dan melewati halaman belakang posyandu. Di halaman belakang posyandu terdapat taman dengan pohon-pohon yang besar dan beberapa tanaman yang menghiasi. Ada pula kolam ikan yang memanjang dengan beberapa tanaman teratai di atasnya. Untuk dapat sampai ke rumah, Rara harus melewati jembatan taman di atas kolam ikan. Saat Rara melewati jembatan itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang mencubit lengan Rara. Siapa yang nyubit Rara? Tanya Bu Wira penasaran dan bertanya-tanya. Siapa yang berani mencubit anaknya sekeras itu sampai meninggalkan bekas memar-memar? Tante, jawab Rara ragu-ragu. Tante siapa? Tanya Bu Wira lagi. Rara hanya menggelengkan kepalanya, tanda tidak ingin memberitahu ibunya. Bu Wira menarik nafas panjang, mencoba menutupi rasa penasarannya, dan membiarkan anaknya untuk beristirahat. Besok paginya, Bu Dwi, Tante Bu Wira datang berkunjung ke rumah Bu Wira untuk menyelesaikan beberapa urusan. Bu Dwi menanyakan kenapa Rara masih berada di rumah, padahal seharusnya Rara sudah pergi ke sekolah. Bu Wira menjelaskan apa yang terjadi pada Rara kemarin. Bu Dwi kemudian melihat bekas memar di lengan Rara dan mengatakan kalau Rara disukai oleh penghuni halaman belakang posyandu. Bu Dwi lalu bertanya pada Rara, apakah Rara sudah hafal doa saat keluar rumah? Rara mengangguk kecil sambil malu-malu. Bu Dwi meminta agar Rara membaca doa keluar rumah saat pergi ke sekolah dan menyarankan agar Rara melewati jalan depan komplek ketika pergi atau pulang sekolah. Selepas kejadian itu, Rara sangat susah untuk disuruh pergi ke sekolah. Ia selalu merengek dan menangis tidak ingin sekolah. Tapi Rara yang sekarang berbeda. Rara yang kini sudah duduk di bangku SMA kelas 3 malah tidak ingin sehari pun bolos bahkan izin sekolah.
Ditambah setelah penyebaran COVID-19, sekarang dia lagi bosen di rumah terus, ingin cepet-cepet normal dan pergi ke sekolah. Meski entah kapan sekolah kembali dibuka. Cerita ketiga, Ajudan. Gumelar atau biasa dipanggil Om Gum adalah ajudan Pak Wira. Semenjak Pak Wira dipindah tugaskan ke Papua dan menempati rumah dinas, Om Gun yang tadinya tinggal di mes tentara, akhirnya tinggal bersama Pak Wira di kamar ajudan di bagian belakang rumah. Di kamar ajudan, ia tidak sendiri. Ada Om Dimas yang merupakan ajudan Pak Wira juga. Ajudan Pak Wira sebenarnya ada 4 orang. 2 orang untuk berjaga dan membantu kebutuhan di rumah, 2 orang lagi ditugaskan sebagai supir. Karena kamar ajudan terbatas, 2 orang sisanya tetap tinggal di mes tak jauh dari rumah Pak Wira. Awalnya Om Gun enggan tinggal di rumah Pak Wira karena banyak cerita beredar kalau rumah Pak Wira itu angker, apalagi halaman belakangnya. Tapi saat itu rasa gengsi Om Gun mengalahkan rasa takutnya. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, di halaman belakang rumah Pak Wira terdapat honai untuk bersantai. Tempatnya cukup nyaman dan dikelilingi oleh pepohonan besar yang rindang. Di halaman belakang juga terdapat berbagai binatang yang dipelihara seperti rusa, kelinci, ayam kate, burung beo, mambruk, dan kakak tua jambul kuning. Pada siang hari, tempat ini memang membuat siapa saja betah berlama-lama di sini. Tapi bertolak belakang saat malam tiba. Halaman belakang menjadi tempat yang memiliki aura seram tersendiri. Untuk menghangatkan suasana, biasanya Om Gun dan Om Dimas akan nongkrong di honai sambil merokok dan minum kopi sampai pukul 9 malam. Setelah itu mereka akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Hampir tiap melewati tengah malam, beberapa gangguan kerap terjadi. Di depan pintu kamar ajudan yang mengarah ke dapur, sering terdengar seperti suara derap langkah kaki, mondar-mandir padahal tidak ada yang melintas. Terdengar juga suara cekikikan yang kadang berganti menjadi tangisan dari seorang perempuan yang tidak berwujud di arah jendela kamar yang menghadap ke taman belakang. Meskipun takut, tapi keduanya masih mencoba memberanikan diri. Hingga puncaknya, pada suatu hari sekitar pukul 2 malam, saat keduanya tengah tertidur lelap, Om Dimas mengalami ketindihan. Badannya diduduki oleh kuntilanak dengan wajah menyeramkan yang menatap ke arahnya sambil tertawa cekikikan. Tangan kuntilanak tersebut menekan dada Om Dimas yang menyebabkan Om Dimas merasa sesak. Tapi ia terjebak dalam posisi terlentang tanpa bisa berbicara dan bergerak ataupun melakukan perlawanan. Makin Om Dimas sesak, makin kuntilanak itu cekikikan. Di saat yang sama, Om Gun tiba-tiba terbangun karena suara ketukan dari arah jendela yang cukup keras. Ia mengarahkan pandangannya ke jendela dan melihat sosok kuntilanak sedang berdiri tersenyum menyeringai di luar jendela dengan kepala yang sedikit dimiringkan dan tangan yang melambai-lambai kepada Om Gun. Om Gun loncat dari tempat tidurnya dan langsung membangunkan Om Dimas. Om Dimas yang tengah ketindihan langsung tersadar berkat guncangan dari Om Gun.
Mereka berdua lalu lari keluar kamar menuju mes tentara dan menceritakan dengan panik kejadian yang baru dialami pada Om Andri dan Om Joko, dua ajudan Pak Wira yang tinggal di mes. Selepas kejadian itu, Om Gun dan Om Dimas akhirnya memutuskan untuk tinggal di mes bertukar dengan Om Andre dan Om Pur yang ditempatkan di kamar ajudan rumah Pak Wira. Berbeda dengan Om Gun, Om Andre adalah orang yang sangat berani, bahkan kerap kali seperti menantang dengan sengaja berdiam di Honai seorang diri sampai lewat tengah malam. Om Andre tidak merasa takut sedikit pun dengan gangguan-gangguan yang datang. Ia tetap tenang dan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan adanya Om Andre di rumah Pak Wira, membuat Ibu Wira tidak terlalu merasa takut ketika malam hari. Apalagi ketika Ibu Wira harus ke dapur atau halaman belakang, karena Om Andre selalu berjaga di Honai. Dan selesai. Gimana Sobat Horor? Itulah cerita pengalaman dari keluarga Kak Cinta _Kirana. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!